sahabat, selamat datang di channel Suksespedia. Belut termasuk jenis ikan air tawar yang tidak bersirip dan tidak memiliki anggota tubuh lain untuk bergerak ya. Orang Indonesia sudah cukup akrab dengan belut karena hewan ini bisa diolah untuk dikonsumsi. Tapi tahukah kamu, hewan yang bertekstur lembut ini juga bisa dibudidayakan dan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan loh sahabat. Lalu bagaimana ya caranya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Ini dia fakta-fakta budidaya belut, ketahui sebelum memulai budidaya, versi dari Suksespedia. Fakta-fakta belut. Belut mampu hidup di daerah dengan kandungan oksigen yang rendah ya, seperti di daerah berlumpur. Umumnya, habitat alami belut adalah air tawar, lumpur, atau aliran air yang kurang deras. Jika tidak ada lingkungan berlumpur, belut masih bisa hidup dalam becekan yang gelap karena sifatnya yang kurang suka terpapar cahaya matahari. Fakta lain yang terdengar cukup menyeramkan dan unik adalah belut dapat mengalami masa kosong kelamin saat pergantian kelamin dari betina ke jantan loh sahabat. Pada saat itu, belut menjadi lebih sering bersifat kanibal dengan membunuh dan memakan belut yang lain. Sebagai hewan yang masuk dalam kelompok Hermaprodit protogini yang mengalami pergantian kelamin dari betina ke jantan, membuat belut menjadi berbeda dari budidaya lainnya. Belut muda akan memiliki kelamin betina, kemudian pada umur 6 bulan akan berubah menjadi jantan. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini ya. Manfaat belut untuk kesehatan. Selain bisa dijadikan santapan yang lezat, faktanya belut juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan loh sahabat. Hewan lonjong dan licin ini mampu menjaga kesehatan tulang dan bahkan bisa mencegah osteoporosis. Bahkan juga bisa mengurangi resiko penyakit stroke serta mampu mencegah anemia. Untuk kalian yang sulit fokus, sangat disarankan mengkonsumsi belut karena akan membantumu jadi lebih fokus ya. Sistem pencernaan tubuh juga akan lebih lancar jika kalian mengkonsumsi belut secara rutin sahabat. Belut juga sangat bagus dikonsumsi di masa pandemik seperti sekarang ini ya, karena bisa meningkatkan imun. Perkembangan janin untuk ibu hamil juga semakin baik dengan sering menjadikan belut sebagai santapan sehari-hari. Selain itu, kesehatan kulitmu dijamin makin terjaga loh sahabat. Persiapkan tempat dan bibit terbaik untuk budidaya. Apabila sahabat sudah yakin ingin menjalankan usaha budidaya belut ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan tempat. Budidaya ini bahkan bisa dilakukan melalui ember, kolam terpal, ataupun drum ya sahabat. Selanjutnya isi drum, ember, ataupun kolam terpal dengan air yang bersih. Baru kemudian bisa meletakkan bibit belut ke dalam sebuah ember yang ukurannya jauh lebih kecil dari tempat budidaya. Untuk menghasilkan bibit belut yang berkualitas, sahabat juga harus menggunakan bibit belut yang unggul ya. Memilih bibit belut dengan ukuran seragam bisa meminimalisir resiko kanibalisme antar belut. Belut yang berukuran lebih kecil biasanya menjadi incaran mangsa belut yang ukurannya lebih besar. Ciri-ciri belut yang berkualitas adalah gerakannya lincah, serta ukurannya seragam antara 10 hingga 12 cm. Pemberian pakan berkualitas. Setelah memasukkan belut ke dalam tempat, langkah selanjutnya yang tidak boleh luput dari perhatian kita adalah menyediakan pakan yang berkualitas ya sahabat. Memberikan belut pakan yang tepat dan berkualitas tentu sangat penting untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan belut. Dengan memberikan pakan yang berkualitas tinggi, maka budidaya belut yang sedang dijalankan bisa menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas pula. Ada beberapa jenis pakan yang baik untuk belut, diantaranya adalah cacing tubifax, jangkrik, ulat Hongkong, siput atau keong, serangga air, maggot, kutu air, limbah kerang, cacing, ikan rucah, jentik-jentik nyamuk, serangga air, dan juga tepung ikan.
Kalian bisa memberikan pakan belut setidaknya 2 kali sehari secara merata ya, agar pertumbuhannya pun menjadi seragam. Terus dipantau hingga panen. Penting ya sahabat untuk melakukan pemantauan dan perawatan belut secara rutin. Sahabat juga disarankan untuk mencatat perkembangan belut sekitar 2 minggu sekali untuk melihat progres dari budidaya yang telah dilakukan. Apabila sudah 6 minggu, cobalah untuk melihat hasil catatan perkembangan budidaya belut agar mengetahui dengan jelas perkembangannya. Jangan lupa juga ya untuk memastikan bahwa sahabat telah memisahkan setiap belut dengan kategorisasi yang berbeda. Ada 2 cara yang wajib diketahui dalam memanen belut ya sahabat, yaitu panen sebagian dan panen total. Jika kalian memilih untuk memanen belut sebagian, langkahnya adalah dengan memanen semua populasi belut terlebih dahulu. Setelah itu pisahkan belut yang masih kecil untuk dipelihara kembali hingga usianya mencukupi. Namun jika memilih memanen total, lakukan budidaya secara intensif dan teliti ya. Mulai dari pemberian pakannya, perawatan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, belut yang dihasilkan pun memiliki ukuran yang lebih seragam dan sesuai harapan ya. Bagaimana sahabat? Apakah kalian tertarik menjalankan budidaya belut? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.